Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil halki kullihimin huwal habibul ladzi urja syafa'atuhu likulli khawlim minal ahwalil muqtahimi ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami ila hadratin nabil mustafa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ila jami'il anbiya'i wal mursalin wasyuhada'i wassalihin wal malaikatil muqarrabin wa kulluhum awliya'ullahu fis sama'i wa ma fil arfil bakhar khususan Sayyidi Syekh Muhammad Said Tajul Khalwati Ibnu Syekh Muhammad Yunus wabil masyhur wa Muhammad Syekhul lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma nawwir qulubana wa quluba jami'i man hadara fi majlisina hadza binuril ma'rifah wa ilmil mukasyafah wal basirah wal iman wal islam ya fattahu ya alim iftah qulubana wa qulubahum futuhal arifin rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin amin amin ya rabbal alamin. Hadratal muhtaramin wal muhtaramat ikhwanu fillah, alhamdulillah alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha kullal maqsud ya jawadu ya ma'bud ya rahimu ya wadud birahmatika ya arhamar rahimin. Assalatu wassalamu bi'adadi ma fi ilmillah alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah agisna sari'an biizzatillah. Yang kami muliakan, kami ta'zimi Andre Guruta Puang Patta Haji Kasau, Andre Guruta Puang Patta Maulah, Andre Guruta Puang Patta Rabbi, dan Andre Guruta Puang Patta Sulaifi, Ibu Sekretaris Camat mewakili Bapak Camat yang kami muliakan dan kami takzimi, Bapak Kapolsek, Bapak Dandim, Syababinsa, dan seluruh tokoh masyarakat, tokoh agama, wabil khusus seluruh alim ulama, para tokoh masyarakat, para masyaikh, para azatis dan azatizah, seluruh orang tua santri dan tamu undangan, para pejabat pemerintah, dan yang terkhusus kami muliakan, kami takzimi para pimpinan pondok pesantren yang sempat hadir. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita dipertemukan di tempat yang insya Allah tempat ini adalah tempat yang sangat barakah,
karena di tempat inilah anak-anak kita dididik. Dan acara ini sebenarnya mengantarkan kita kepada sesuatu yang sangat bernilai luar biasa, yakni acara haul Sayyidi Syekh Muhammad Said Tajul Khalwati Ibnu Syekh Muhammad Yunus bil masyhur kita panggil beliau Puang Muhammad. Saya melihat foto beliau itu sangat bersih. Tatapan beliau itu seakan-akan beliau itu selalu ada bersama kita. Maka saya sampaikan kepada anak-anakku yang di pondok pesantren ini, harus setiap waktu kita menyambung energi dengan mursyid kita. Jangan pernah terputus dengan mengirimkan suratul Fatihah secara khusus. Karena para wali-wali Allah itu adalah energi. Makanya ketika kita menyambung energi ke sana, maka kita akan diberikan nur. Karena para wali-wali Allah itu memiliki cahaya. Dan ketika kita tersambung ke situ, maka insya Allah itu tidak susah hidup kita. Makanya mengirimkan, menghadiahkan suratul Fatihah kepada guru-guru kita, kepada mursyid-mursyid kita yang bersambung sanadnya sampai kepada Rasulullah, itu seperti mata rantai. Makanya agama itu adalah sanad. Dan beliau ini diakui kewaliannya, karena orang yang meninggal itu sudah bisa kita akui kewaliannya ketika kita melihat dan membaca sejarahnya. Beliau ini punya khususnya, diberikan karamah oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau adalah salah satu wali Allah dari sekian banyak wali-wali Allah, para kekasih-kekasih Allah. Kita itu diperintahkan bukan langsung ngikut ke Nabi. Jadi dia itu nisuroki langsung maka cioko nabita. Sebagaimana yang banyak orang gaungkan sekarang. Langsung kembali kepada Al-Quran dan hadis. Agama ini memerintahkan kita ikut ke orang yang mengikuti Nabi. Dalilnya jelas. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Di situ tidak mengatakan siratan Nabi, siratal Rasul, tidak, atau siratal malaikah, tidak. Tapi dia mengatakan siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah. Jadi bukan jalannya para nabi. Kenapa? Karena kita tidak ketemu langsung dengan nabi. Maka yang kita ketemu adalah pewarisnya. Al ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris para nabi. Dan beliau ini mursyid kita tercinta adalah salah satu pewaris dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang dijamin nanti meninggal baru ditahu bahwa dia adalah kekasih Allah. Ketika dia hidup, yang bisa mengetahui hanya sesama wali. Tapi ketika beliau wafat, maka nanti di situ bisa kentara. Karena kenapa? Orang yang wafat tidak mungkin melakukan lagi keburukan, tidak mungkin melakukan lagi dosa. Denana mungkin maki buat dosa, maka terjaga kesuciannya setelah dia wafat. Kalau kayak saya ini Bapak Ibu sekalian, belum dijamin. Mungkin ceramah saya banyak yang mengikuti, tapi saya tidak tahu apakah saya meninggal dalam keadaan baik atau tidak. Belum dijamin. Kan begitu. Iya ketua mopi tahu dia peniris maka nama decek kecapak na tutungan na. Siapa tahu nanti dia melakukan kesalahan sehingga keberkahan Allah cabut. Tapi yang dijamin itu keberkahannya tidak akan pernah tercabut ketika dia mampu menjaga dirinya sampai dia wafat. Makanya para wali-wali Allah yang kita doakan itu setelah beliau wafat baru kita tahu betul bahwa ini orang dijamin. Maka amalan-amalannya, ajaran-ajarannya itu mestinya
kita ikuti, karena itu dijamin. Makanya saya sering ceramah begini Pak Bu. Orang sering menyalahkan maulid. Orang sering menyalahkan Isra Mi'raj. Bahkan menyalahkan tahlilan. Menyalahkan barasanji. Sering mengatakan itu adalah pelaku bid'ah. Saya mengatakan begini. Orang yang bersama guru mursyid kita ini belajar. Dan gurunya beliau Kiai Haji Muhammad Tahir itu dikenal dengan bil masyhuri Imam Lafeo. Imam Lafeo ini sudah meninggal puluhan tahun tapi bisa beli semen untuk membangun masjidnya. Itu karama beliau. Di suatu ketika masjidnya sudah mulai hampir runtuh karena sudah lama, tapi ada orang yang mengantar semen 1 mobil. Itu dari Bosowa. Jadi diantar ke Lapeo, tempat itu. Kemudian tidak ada orang yang mau terima. Karena sumbangannya itu terlalu besar. Dan tidak ada yang tahu siapa yang menyumbang. Dia takutnya kalau salah alamat. Tapi setelah orang yang mengantar semen ini masuk ke rumah salah satu warga. Dan melihat fotonya Kiai Haji Muhammad Tahir. Langsung dia tunjuk. Bahwa yang membayar semen ini dan yang minta mengantar ke sini itu yang fotonya yang di sana. Diberitahulah bahwa orang itu sudah meninggal 20 tahun yang lalu. Dia mengatakan ini tulisan tangannya, ini tanda tangannya. Dia yang tanda tangani nota. Setelah dicocokkan dengan tulisan tangan beliau di kitabnya, itu persis sama. Makanya semen itu dikasih turun, tapi saya dapat informasi bahwa semen itu tidak dipakai bangun masjid. Karena habis diambil orang. Tapi ditukar. Ada yang ngambil 1 sak, dia ganti 10 sak. Ada yang ngambil 10 sak, dia ganti 100 sak. Sampai masjid itu jadi berkat semen itu tadi. Karena mengambil barakahnya. Yang ngaji bersama beliau di Guru Tepung Ngaji Saada, Guru Kiai Haji Abdurrahman Ambodale almarhum al-maghfurlah. Beliau juga adalah waliullah yang sangat masyhur. Itu pendiri Darud Dakwah wal Irsyad DDI Mangkoso. Jadi yang Kabalangan itu tadi, saya sedikit luruskan, Kabalangan itu di Pinrang. Jadi kalau yang di Mangkoso itu Darud Dakwah wal Irsyad, tapi dia buka cabang itu di DDI Kabalangan Pinrang. Ya. Kalau Darud Dakwah wal Irsyad itu di Mangkoso baru. Jadi Kabalangan itu di Pinrang, Kabupaten Pinrang. Itu cabang yang beliau buka. Tapi beliau adalah salah satu ulama yang juga waliullah. Dan itu ngaji sama Guru Saada. Karamahnya beliau juga luar biasa. Makanya tidak heran kalau para wali-wali Allah termasuk mursyid kita tercinta ini punya karamah, itu hadiah. Saya pernah tanyakan Bu, biasa waktu tenang, bagaimana cara dapat karamah? Supaya bisa diberi karamah. Saya diberitahu 2 hal. Yang pertama, kalau mendirikan pondok pesantren atau buka pengajian atau majelis, untuk dapat karamah salah satu jalurnya mesti ada salah satu muridmu yang jadi kiai. Kalau sudah ada muridnya jadi ulama, maka akan dihadiahkan karamah. Jadi kalau belum ada muridnya jadi ulama, itu belum bisa dikasih karamah itu. Karamah itu adalah hadiah. Jadi kalau nabi disebut mukjizat. Kalau wali disebut karamah. Kalau orang biasa disebut maunah. Kalau orang yang dibenci oleh Allah disebut istidraj. Pemberian yang dihinakan oleh Allah. Makanya Dajjal itu bukan karamah, tapi itu istidraj. Jadi hati-hati kalau ada orang diberi kelebihan tapi tidak ahli ibadah, tidak ahli zikir, melakukan maksiat terus tapi ada kelebihannya. Itu istidraj, pemberian yang diberikan oleh Allah tapi semakin jauh dari Allah, bukan dekat. Hati-hati, banyak juga rezeki yang begitu. Ketika dia kita gunakan untuk kebaikan maka disebut rezeki. Tapi ketika tidak digunakan untuk kebaikan maka itu adalah istidraj. Hati-hati. Jadi jangan sampai kita lalai karena itu. Saya pakai campur bahasa Bugis bahasa Indonesia ya.
Bisa Bu ya? Atau saya bahasa Bugis saja? Kalau saya bahasa Bugis banyak yang tidak tahu ini. Iya. Kemudian saya sampaikan bahwa Gurutta, ternyata saya lihat autobiografi beliau, mursyid kita ini, Pak Muhammad, itu luar biasa. Karena dia menyambung sanad mursyid dan sanad ilmu yang luar biasa. Menggabungkan dari Kiai Haji Muhammad Tahir Iman Lapeo sekaligus belajar. Makanya ilmu memang begitu Pak. Ada kajian Islam, ini sepenting saya sampaikan untuk santri-santri yang ada di sini. Ada kajian Islam, ada kajian iman, ada kajian ihsan. Kalau kajian Islam itu hukum-hukum agama, disebut ilmunya fikih. Ulamanya disebut fuqaha. Mazhabnya Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, dan Imam Ahmad bin Hanbal. Makanya mazhab fikih ulamanya disebut fuqaha, mazhabnya terbagi ada beberapa, cuma yang masyhur itu 4. Syafi'i, Maliki, Hanafi, dan Ahmad bin Hanbal. Sebenarnya pertama itu adalah Abu Hanifah di Irak. Tahun 80 Hijrah, berarti 70 tahun meninggalnya Nabi baru lahir. Kemudian setelah itu ada Imam Malik, ada Imam Syafi'i, dan Ahmad bin Hanbal. Yang belakangan Imam Az-Zahiri, nanti masuk ke mazhab Syiah. Nah, di sini berbicara tentang hukum. Kalau mau belajar sah tidaknya sholat, belajar sama ini 4 mazhab ini. Syafi'i, Maliki, Hanafi, Ahmad bin Hanbal. Tapi itu untuk tahu sholat sah atau tidak. Untuk tahu wudu sah atau tidak. Tata cara sholat bagaimana. Tata cara wudu bagaimana. Yang membatalkan wudu bagaimana. Yang membahas itu adalah ilmu fikih. Ulamanya disebut fuqaha. Pasti berbeda-beda pendapat. Banyak perbedaan pendapat. Bagaimana cara takbir, kapan mengangkat tangan, meletakkan tangan di mana, itu semua dibahas oleh ulama fikih yang disebut tadi fuqaha. Fikih itu paham. Makanya berbeda pendapat Imam Syafi'i, Imam Malik. Saya kasih contoh sederhana. Kalau ada ayam ditabrak mobil, atau bebek ditabrak mobil, atau kambing ditabrak mobil, kemudian ayam itu sudah berguling-guling, kemudian kita ambil pisau kemudian disembelih, apakah ayamnya halal atau tidak? Halal. Berarti bukan mazhab Syafi'i. Ini mazhabnya Imam Abu Hanifah. Binatang yang terkena musibah kemudian masih bergerak, kemudian kita sembelih dan ada darah menetes di bekas sembelihan, maka itu halal dimakan menurut mazhab Imam Abu Hanifah. Mazhab Imam Syafi'i itu sudah haram, bangkai. Disembelih dan tidak disembelih tetap haram. Alasannya kenapa? Itu sederhana. Imam Syafi'i itu mengatakan sebenarnya ayam yang berguling-guling itu proses menuju ke kematiannya. Kau tidak sembelih pun tetap mati. Artinya kau mengakali, makanya mensabotase. Itu fikih Pak ini. Fikih. Jadi kalau ayam itu sudah pecah kepalanya, lompat-lompat, sebenarnya itu sudah menuju ke kematiannya. Cuma kau mengakali, makanya kau sembelih. Makanya kau sembelih dan tidak sembelih tetap bangkai. Karena pergerakannya hanya menuju ke kematiannya. Kalau Imam Abu Hanifah tidak, karena yang disembelih yang masih hidup. Yang kedua, lihat darah yang menetes. Kalau selesai disembelih ada darah menetes, berarti itu sah untuk dimakan. Karena selama masih hidup masih boleh disembelih. Dan yang bergerak pasti masih hidup. Nah, pilih mana kira-kira Pak Bu? Mazhab Abu Hanifah atau mazhab Syafi'i? Atau dibagi? Kalau ayamnya kecil pakai Imam Syafi'i. Kalau ayamnya besar kasihan pakai mazhabnya Imam Abu Hanifah. Tapi saya milih mazhab Syafi'i. Bukan karena mengatakan bahwa saya dari NU, tidak. Karena yang paling hati-hati dan paling aman itu Syafi'i. Kenapa? Nanti Bapak Ibu kalau datang ke pasar beli ayam potong yang masih hidup itu,
kemudian tukang penjual ini sembeli ayam potong dan masukkan ke dalam drum, kemudian ayamnya bertumpuk dan meninggal karena tertindis oleh ayam yang lain, kalau mazhabnya Abu Hanifah itu bangkai, karena dia meninggal karena tertindis, bukan karena disembelih. Tapi kalau pakai mazhabnya Syafi'i tadi, yang dihitung yang pertama, karena awalnya disembelih, maka tertindis pun tidak masalah. Nah, pilih mana kira-kira? Kembali lagi ke Syafi'i. Itu kuncinya. Makanya dalam agama, ukilalana agama, nareko kita mengkaji harus dipisahkan mana kajian fikih, mana kajian tauhid, dan mana kajian tasawuf. Mursyid kita ini lari ke tarekat, tapi pasti hatam di fikih, karena ngaji sama guru saada, pasti ngaji fikih. Ulama tarekat itu pasti awalnya di fikih dulu, baru paham tauhid, baru masuk ke hakikat. Nah yang sekarang langsung lompat ke hakikat, tidak ngaji fikih. Makanya mengenal Allah secara hakikat tapi tidak sholat, kan banyak itu. Tidak sholat tapi akidahnya kuat. Makanya kenapa itu dilarang? Apa bedanya dengan iblis? Iblis itu mengenal Allah tapi dia tidak sujud. Ini saya luruskan dulu. Ini ya, saya luruskan dulu ya, Bu. Kemudian, ini kan fikih. Saya ambil contoh yang kedua. Apa bedanya tarekat dengan fikih? Kalau kita singgah di WC masjid, buang air kecil atau buang air besar, dalam tarekat itu tidak boleh. Makanya pengamal-pengamal tarekat itu tidak pernah singgah di WC masjid, buang air kecil, buang air besar. Itu pantangan. Karena air yang di masjid itu disedekahkan orang. Apalagi yang fatal cuci motor di masjid. Wah, itu fatal itu. Saya punya mursyid tarekat, itu akhlaki. Kalau dia dari rumahnya, itu sandal yang dia pakai dari rumahnya, ketika mau masuk ke pekarangan masjid, dia buka, dia simpan di luar. Nanti dia jalan di pekarangan masjid, itu ndak bawa sandalnya masuk. Nanti keluar baru pakai lagi sandal itu di luar, baru dia pakai ke rumahnya. Saya pernah tanya, Bang, kenapa sandal yang kita pakai dari rumah itu ndak masuk ke pekarangan masjid? Apa jawaban dia? Nah, itu tanah timbunan masjid, itu sedekahnya orang. Saya takut kalau tanahnya melekat di alas sandal saya, kemudian saya bawa pulang ke rumah, itu saya tidak berani pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Itu saking hati-hatinya, Pak. Kalau kita atapnya masjid dibawa pulang, kadang-kadang kan gitu. Jangankan tanah timbunan yang melekat di alas sandal itu ditakuti, ya jendelanya masjid biasa dibawa pulang ke rumah. Ini jadi masalah. Tapi beliau itu memang sangat hati-hati. Makanya saya bilang mursyid-mursyid itu terjaga betul. Kemudian saya ingin sampaikan, tadi kalau singgah di WC masjid, itu kalau tarekat tidak boleh. Kalau fikih, kita buka di kitabnya Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um, boleh singgah di WC masjid untuk buang air kecil, buang air besar, cuma hukumnya makruh. Untuk menyelamatkan diri supaya tidak melakukan yang makruh, maka sebelum tinggalkan masjid, WC masjid, berwudu dulu. Itu dalam fikih. Jadi ya kolepangi ke WC nama sigi buang air kecil, jenne ki jolo na pemakde. Karena buang air kecil di WC masjid itu makruh. Ketika berwudu itu sunnah, maka tinggalkan kemakruhannya karena ibadah sunnah yang kita lakukan. Itu menyelamatkan itu. Itu kalau dalam fikih, ini dalam fikih ya. Kajian yang kedua, kalau kita masuk ke tauhid, kan ini ulamanya tadi disebut fuqaha. Mazhabnya Syafi'i, Maliki, Hanafi, Ahmad bin Hambal. Kalau naik satu tingkat itu disebut kajian tauhid. Ulamanya disebut murabbi. Beda. Kalau tadi disebut fuqaha,
Kalau yang masuk kajian tauhid disebut murabbi, ilmunya teologi. Mazhabnya Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah, Sunni, Syiah, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu mazhabnya. Tadi mazhabnya ini Syafi'i, kalau yang mazhabnya tauhid itu Mu'tazilah. Nanti di sini kan berbeda. Nanti mengatakan Allah itu ada di atas, di aras, bersemayam di atas aras. Jadi Allah itu tempatnya di aras. Ada yang mengatakan tidak, Allah itu tidak di situ. Makanya ketika Nabi melaksanakan Isra Mi'raj, Nabi naik ke Sidratil Muntaha sampai ke alam istawa, kemudian dia melihat Allah. Dari yang lain selain Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan berarti Allah ada di situ karena Nabi melihat Allah di situ. Yang kita pahami di Ahlus Sunnah tidak, bahwa Allah tidak di situ, dia masih jauh, bukan di alam istawa. Bagaimana cara memahami? Kalau saya mengatakan begini, saya naik ke lantai 2 masjid, dari lantai 2 saya naik ke loteng, dari loteng kemudian saya naik ke menara, di menara saya melihat matahari, atau di menara saya melihat bulan. Apakah bulan ada di menara? Tidak, itu masih jauh. Tapi nanti bisa melihat bulan kalau di menara. Nabi naik ke alam istawa, baru di situ dia melihat Allah. Apakah Allah di situ? Tidak, dia masih jauh dari situ. Begitu cara memahami di Ahlus Sunnah. Tapi dia mengatakan memang Allah duduk di situ. Wah, itulah yang menganggap bahwa Allah itu istiwa, itu duduk. Ini itu tauhid. Nanti berubah-ubah itu Pak. Di sini banyak orang campur-campur. Kajian tauhid, kajian tasawuf. Kajian tasawuf dikasih turun ke tauhid. Nanti fikih ditarik ke tauhid. Makanya banyak yang salah. Ketika kemarin ada ceramah mengatakan hormat kepada bendera merah putih, musyrik. Kenapa? Karena menyembah selain Allah. Itu karena contoh tasawuf, adab ditarik ke tauhid. Sungkaman dengan orang tua, musyrik. Karena sujud selain kepada Allah. Oh, itu fatal itu. Karena contoh adab ditarik ke tauhid. Fatal itu. Kalau itu mau dipakai Pak, semua musyrik. Bawa proposal ke Pak Bupati, musyrik juga karena mengharap rezeki selain daripada Allah. Iya. Makan obat itu juga musyrik karena dia bilang sembuh gara-gara penyakit, obat dimakan. Makan nasi kenyang berarti musyrik juga itu. Karena dia menganggap kenyang karena gara-gara nasi, bukan karena Allah. Musyrik semua itu. Bawa ATM juga musyrik itu. Karena bisa dapat rezeki hanya memasukkan uang ke dalam ini. Itu musyrik semua itu Pak. Kalau dipahami bahwa semua yang memberi manfaat. Makanya orang tua kita dulu itu pakai cincin, pakai keris. Itu tidak pernah terpengaruh akidahnya. Karena dia mengatakan semua ini benda Allah yang mengadakan. Dan tidak mungkin ada sesuatu yang tidak punya manfaat. Tapi manfaatnya Allah yang memberikan, ini hanya pengantar. Makanya tidak berubah akidahnya. Yang sekarang berubah. Saya pakai cincin ini insya Allah tidak mati. Wah, itu jadi fatal. Nah, makanya ulama dulu karena tauhidnya sudah mantap, akidahnya sudah mantap, apapun yang dipakai tidak pernah terpengaruh. Dia pegang keris, dia pegang cincin, pegang ini, tidak terpengaruh karena tauhidnya tidak bergeser. Yang sekarang tauhidnya tidak ada, pegang benda, percayanya ke benda. Nah, ini yang perlu saya luruskan juga ini Pak. Karena banyak orang keliru. Ada mengatakan yang punya cincin, agak jernas sengogi, engkau lau basina, musyrik. Itu tidak musyrik. Semua apa yang diciptakan oleh Allah itu ada manfaatnya. Cuma jangan katakan manfaatnya dari situ, tapi Allah yang memberikan. Sebagaimana Khalifah Umar ketika dia mengirim surat ke Sungai Nil. Coba, Khalifah Umar itu hebatnya kalau pemimpin hebat Bu. Pemimpin jujur itu dia kirim surat ke Sungai Nil. Jadi dia tulis surat, wahai Sungai Nil, saya dapat informasi bahwa engkau tidak mengalirkan lagi air. Airmu surut, padahal masyarakat membutuhkan airmu. Maka jika engkau mengalirkan air karena dirimu, maka aku mohon jangan kau mengalirkan air. Tapi jika engkau mengalirkan air karena izin Allah, maka kami akan memohon kepada Allah agar air itu mengalir. Maka surat itu dilemparkan ke Sungai Nil, langsung muncul airnya kembali. Itu hebatnya pemimpin Pak kalau jujur.
Kalau pemimpin tidak jujur, air sumur ada hilang. Itu kalau pemimpin tidak jujur. Iya. Makanya saya wasiatkan dalam agama begitu, Pak Bu. Kemudian naik satu tingkat disebut kajian ihsan. Di sini mursyid kita berada. Ihsan itu masuk dalam tarekat. Mazhabnya ada Khalwatiyah Sammam, ada Khalwatiyah Yusufiyah, ada Saktari, ada Ahlaki, ada Kadiri. Di situ mazhab. Ulamanya disebut mursyid. Jadi bukan murabbi, tapi disebut mursyid. Dari kata irsyad. Itu tidak mudah. Kalau ulama fikih, hukum-hukum. Kalau ulama tauhid, akidah. Kalau ulama tarekat, mursyid, itu akhlak. Makanya orang tasawuf itu bilang begini, kalau wudumu pernah kau pakai berbohong, maka jangan pakai sholat. Karena itu sudah kotor. Itu tarekat. Jadi kalau kita sudah berwudu untuk sholat maghrib, kemudian nonton di TikTok, ada orang goyang-goyang begini, perempuan, itu sudah kotor wudunya. Jangan pakai lagi sholat. Wudu yang sudah dipakai berbohong tidak boleh dipakai sholat. Karena wudu itu at-tuhuru, bukan an-nadhafah. Kebersihan itu kan an-nadhafah, at-tuhuru, at-tazkiyah, az-zakah. Kalau an-nadhafah sampai yang kelihatan, kotoran yang nampak. Kalau at-tuhuru hakiki, makanya wudu itu apanya yang dibersihkan? Makanya wudu itu bukan membersihkan, tapi mensucikan. Makanya orang yang ada wudu kena najis itu tidak batal wudunya. Kita sudah berwudu injak tai ayam, itu wudu tidak batal. Ada orang salah paham, kalau sudah berwudu injak tai ayam batal wudunya. Itu tidak. Cuma tidak boleh sholat karena kita mutanajis. Jadi kalau sudah berwudu injak tai ayam, bersihkan najisnya, tidak usah wudu kembali. Kan gitu. Nah, banyak salah paham. Kalau sudah injak tai ayam, tidak bisa lagi sholat. Ya memang tidak bisa sholat karena kita mutanajis. Tapi tidak batal wudu. Nah, yang membatalkan wudu itu menyentuh kemaluan tanpa pelapis. Itu pun dua versi. Karena Nabi ada yang tanya, ada Arab Badui, itu orang Arab dari gunung, turun ke Nabi, tanya, ya Rasul, kalau kami sudah berwudu kemudian menyentuh kemaluan tanpa pelapis, kemudian kami ingin sholat, apakah kami harus berwudu kembali? Nabi mengatakan tidak usah, karena yang kau sentuh itu sama dengan anggota tubuh yang lain. Inilah yang dipakai oleh Imam Abu Hanifah. Tapi dalam ilmu mustalah al-hadis, 29 hari kemudian ada 3 anak muda mendatangi Rasulullah dengan pertanyaan yang sama. Wahai Rasulullah, kalau kami sudah berwudu kemudian menyentuh kemaluan tanpa pelapis, kemudian kami ingin sholat, apakah kami harus berwudu? Apa kata Nabi? Berwudu kalian semua. Pertanyaannya sama, jawabannya beda. Nah, disinilah dipakai kaidah hukum. Imam Syafi'i menggunakan kaidah nasi mansuk, sekaligus dia pakai tarjih. Oh, hadis pertama tadi Nabi mengatakan tidak apa-apa. 29 hari kemudian datang anak muda bertanya, mengatakan Nabi berwudu kalian semua. Berarti yang hadis lama tidak dipakai. Itu namanya dinasih mansuk. Makanya kalau sekarang amandemen undang-undang, undang-undang lama tidak dipakai, yang dipakai undang-undang baru. Itu tidak dipakai, itu di amandemen. Kemudian yang kedua, orang tua yang bertanya sendirinya, tidak ada saksinya. Ini 3 anak muda, berarti orang tua ini tidak ada saksinya, tidak kuat hadisnya. Makanya dipakailah hadis bahwa menyentuh kemaluan tanpa pelapis batal wudu. Tapi Imam Malik melihat dari sisi yang berbeda. Apa kata Imam Malik? Tunggu dulu. Hadis pertama tidak Nabi mengatakan batal, berarti masih dipakai. Coba lihat siapa yang bertanya. Yang bertanya pertama orang tua, yang kedua anak muda. Berarti bukan menyentuhnya yang membatalkan, tapi syahwat. Karena kalau orang tua yang sentuh kemaluan, itu mungkin gatal gitu na pegangi.
atau negaruk-garuk gitu tidak apa-apa, tidak ada syahwatnya. Tapi kalau anak muda yang pegang karena pasti ada syahwat, maka itu batal. Sehingga dia mengatakan bukan menyentuhnya menyebabkan batal, tapi syahwat ketika menyentuhnya. Nah, itu sama-sama hadisnya tapi beda pendapat. Itu fikihnya. Nah, tapi kalau dalam tasawuf, oh enggak bisa. Sama Pak kalau singgah di warung. Ulama sufi itu kalau singgah di warung, pasti dia bayar dulu baru makan. Iya. Karena makanan yang kita makan tanpa dibayar, itu bisa dihukumi haram. Hati-hati Pak. Makanya di KFC itu, kalau kita masuk di KFC, bayar dulu baru makan. Yahudi pakai metode tasawuf. Kalau kita nanti kenyang tusuk gigi baru tanya, berapa mas? Nah, bagaimana kira-kira kalau kita sementara makan kemudian kita meninggal, nah makanan itu tidak terbayarkan, maka disitulah memasukkan makanan yang tidak suci dalam diri kita. Nabi itu tidak memakan sesuatu kecuali itu sudah betul-betul menjadi miliknya. Tidak ada bedanya kita pergi ke tetangga, tak ambil mangganya, kita makan dulu, nanti sudah dimakan baru diminta. Sama kalau singgah di warung, makan dulu baru bayar, itu tidak ada bedanya. Mulai pusing bapak-bapak ini. Hanya kalau ngaji tasawuf itu tidak mudah. Kayaknya jangan coba-coba menyalahkan ulama-ulama, terutama mursyid kita ini. Kalau ada yang diucapkan itu jauh pandangannya dia. Makanya sama dengan Gus Dur. Semua ucapannya nanti terbukti padahal orang mengatakan dia gurau. Tapi nanti terbukti setelah beliau wafat. Kenapa? Karena dunia dipendekkan oleh Allah. Tadi saya melihat ada beberapa karamah beliau, bisa mengetahui bahwa orang ini tinggal sekian hari, itu karena koneksi ruhiyah. Beliau ini tidak wafat bagi kita, dia masih hidup. Makanya orang meninggal itu Pak sebenarnya Nabi kan sudah sampaikan. Ini cuma kita tidak pakai aja itu. Nabi kan mengatakan an-naum ahul maut. Tidur itu saudara dengan mati. Itu aja dipakai Pak. Pelajari aja tidur. Semua pendapat-pendapat itu yang liberal terbantahkan dengan hadis ini. Yang mengatakan tidak ada asap kubur itu terbantahkan dengan an-naumu ahul maut. Saya pernah ngaji khusus hadis ini. Itu 2 hari 2 malam. An-naumu ahul maut. Saya nggak bongkar sedikit ya. An-naumu ahul maut ini. Tidur itu saudara dengan mati. Cuma Nabi tidak mengatakan tidur itu sama dengan mati. Dia cuma mengatakan saudara. Kalau saudara itu artinya sama. Saya kasih tahu. Kalau orang tidur kemudian bermimpi. Itu bisa melihat. Kan bisa melihat. Ya kau angkat tahu matinro nakatulu-tulu. Dia bermimpi melihat dirinya ke sawah. Bermimpi melihat dirinya ke Jakarta, bermimpi melihat dirinya ke Makassar misalnya, atau ke kebun. Itu melihat, padahal matanya tertutup. Orang tidur itu kan matanya tertutup. Nah pertanyaannya, mata apa yang dipakai melihat orang yang tidur itu ketika dia bermimpi sehingga dia bisa melihat? Coba. Kan gitu. Kita bermimpi itu melihat si anu datang, padahal matanya tertutup ketika dia tidur. Mata apa? Dia mengatakan itu mata batin, bukan. Mata batin itu berfungsi ketika orang terjaga. Tapi ketika orang tidur itu tidak. Itu yang disebut dengan ruh idafi. Ini pula lah yang terus berjalan ke kiri kemana. Kadang itu Pak Bu, saya kasih tahu supaya saya bongkar sedikit hakikat tasawuf ini supaya nanti kita larinya ke situ. Biasa ada kampung kita masuki, apakah pergi acara pesta pernikahan atau apa, kita biasa mengatakan kayaknya saya pernah bermimpi ke sini. Ya kan biasa begitu. Atau ada sesuatu di kerjaan kagak jama maka daki sama nasa di biasa kau tulu-tulu ya gagak. Biasa begitu. Sebenarnya itu idafi yang sudah sampai ke situ, jasad kita belakangan datang. Kalau orang bongkar itu, tembus itu Pak. Itu ilmu kasyaf menggunakan lipatan bumi. Tapi saya tidak bongkar ke situ dulu. Nanti saya kasih tahu. Nanti kan ada jalurnya. Kemudian,
Orang tidur kalau mimpi disiksa itu merasakan sakit. Mimpi dikejar anjing, oh bangun ngos-ngosan, keringatan, padahal dia tidak lari. Itu ibarat siksaan kubur yang jasadnya tidak disentuh tapi merasakan sakit. Itu yang banyak orang tidak pelajari di situ, Pak. Jadi orang mengatakan tidak ada azab kubur itu karena tidak paham ilmu itu. Kemudian, ini intinya. Orang bermimpi bolak-balik ke Jakarta, padahal dia cuma tidur 10 menit. Perjalanan singkat dia bisa ke Jakarta, dia bisa ke Makassar, melihat dirinya di Jakarta keliling, pulang, padahal dia cuma tidurnya 10 menit. Bahkan biasa bermimpi di beberapa tempat. Nah, lihat dirinya di Jakarta, kemudian bermimpi lagi, nah lihat dirinya ke Makassar, padahal tidurnya 10 menit. Kalau dia baru berjalan normal tidak mungkin bisa sampai. Tapi karena ruhnya yang diperjalankan, maka dia bisa kemanapun. Tapi waktunya lama. Dia rasakan lama di sana. Padahal dia cuma duduk atau dia cuma tidur 10 menit saja.